Oke, selamat pagi. Nah, materi kita kali ini itu mengenai activity diagram, ya. Nah, activity diagram ini dibuat berdasarkan use case diagram. Jadi kalau Anda belum buat use case diagram, maka activity diagramnya belum bisa dibuat, ya. Nah, ini nanti bakal Anda buat hari inilah, dikumpulkan juga hari inilah, ya. Pertanyaan Ibu, use case diagram sudah selesai belum? Oke, kita akan bahas dulu konsepnya. Activity diagram kalau kita lihat itu adalah representasi dari proses bisnis dan operasional, dari workflow, dari alur kerja pada sebuah sistem, ya. Nah, yang ditekankan ini itu adalah activity-nya, ya, activity-nya dan event-nya atau kejadian dalam sebuah sistem. Jadi kalau ibaratnya kalau mau saya contohkan activity diagram itu sebenarnya hampir sama dengan workflow. Proses pertama di analisis sistem berorientasi objek yang sudah Anda buat pertama kali, ya, di tugasnya masing-masing, di tugas kelompoknya masing-masing. Nah, kalau di workflow Anda buat berdasarkan proses bisnis dari sistem yang ada saat ini, ya kan? Atau sistem yang belum kita rancang sama sekali, ya kan? Nah, kalau yang ini itu berdasarkan sistem yang akan kita rancang, tetapi berasal dari use case diagram. Kalau use case diagram kan berasal dari skenario. Makanya saya bilang kalau di perancangan itu akan gampang, akan ibaratnya lebih mudah dibanding dengan analisis. Karena apa? Karena analisis itu merupakan proses detailnya untuk melakukan perancangan, ya. Nah, perancangan itu akan sangat mudah dibuat jika analisisnya juga sudah dibuat secara rinci atau secara detail. Bisa saja misalnya kamu pada saat membuat aplikasi atau membuat program tanpa menganalisis, bisa saja. Tetapi akan ada banyak kesulitan karena belum diterjemahkan secara rinci. Jadi kita itu belajar teorinya, nah, ya. Kita ini belajar teorinya bagaimana sih objek oriented itu, seperti apa sih objek oriented itu. Nah, kalau pada saat implementasi mungkin saja itu tidak dipakai, tetapi secara teori ini loh yang benarnya. Orang yang menciptakan, merancang itu seperti ini loh, yang objek oriented itu seperti ini. Walaupun pada saat kenyataan di lapangan mungkin tidak seperti yang dijelaskan di teori pada saat kita kuliah. Itu pasti. Itu. Nah, untuk menggambar activity diagram itu ada beberapa simbol yang perlu Anda perhatikan, sama seperti Anda buat use case diagram minggu lalu. Yang pertama ini adalah simbol namanya initial activity, digambarkan dengan gambar lingkaran hitam, ya, digambarkan dengan gambar lingkaran hitam. Ini adalah simbol untuk mengawali activity diagram. Nah, simbol ini hanya boleh dipakai satu kali, tidak boleh lebih. Jadi kalau kita mau buat activity diagram, simbol ini hanya dipakai satu kali. Kemudian yang kedua, simbol yang kedua itu adalah activity, digambarkan seperti ini gitu ya, 4 persegi panjang, tetapi kanan kirinya setengah lingkaran, ya, kanan kirinya setengah lingkaran. Nah, ini adalah apa activity-nya, ya, apa event-nya atau apa kegiatannya. Nah, kalau Anda sudah membuat use case diagram, activity-nya itu adalah use case-nya. Makanya saya bilang, activity diagram itu akan lebih gampang dibuat jika Anda sudah membuat use case diagram. Nah, activity-nya apa? Activity-nya adalah use case di simbol use case diagram. Gampang kan? Lah dapat ini, lah dapat activity-nya. Oke, yang ketiga adalah simbol decision. Sama seperti simbol yang ada di dalam flowchart. Sudah pernah buat flowchart? Waktu semester 1 atau 2 mungkin
atau 3 ya, bagaimana cara buat flowchart. Nah, sama decision ini digambarkan dengan gambar belah ketupat. Ya, belah ketupat, namanya aja decision, jadi kalau ada gambar seperti ini, dia mengarah kemana, atau ada beberapa opsi. Opsi pertamanya kemana, opsi keduanya kemana, atau lebih dari beberapa opsi boleh, tarik aja dari sini. Kalau misalnya setelah activity ternyata ada beberapa kegiatan-kegiatan lain. Ya, sama kayak activity diagram. Flowchart. Oke, yang berikutnya adalah simbol signal. Nah, signal ini kalau ada Anda menggambarkan activity di mana ada sinyal yang dikirimkan atau yang kita terima. Ya. Nah, kalau untuk input proses digambarkan dengan seperti ini, kayak simbol kita, dan disebutkan apa nama sinyalnya. Misalnya Anda mengirimkan SMS misalnya, nah sinyal yang masuk itu namanya apa? Ada juga yang namanya output signal atau sinyal output atau sinyal keluaran, digambarkan dengan gambar seperti ini. Ya, ini mungkin untuk program yang bakal Anda buat atau yang bakal Anda rancang, ini mungkin tidak dipakai karena kita tidak ada sinyal. Kecuali kalau kamu nanti buat programnya mengirimkan beberapa sinyal, gitu ya. Kayak misalnya nanti rancangannya bakal Anda buat Android gitu. Kemudian rancangannya nanti dikirimkan ke beberapa perangkat-perangkat yang lain yang memerlukan sinyal, gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah concurrent activity. Nah, concurrent activity ini jika ada activity sebelum atau setelah activity itu dilakukan secara paralel. Paralel itu kan berarti bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, digambarkan dengan gambar concurrent activity. Yang mana concurrent activity? Yang ini, yang garis tebal hitam. Ya, garis tebal hitam atau garis bisa dalam bentuk vertikal atau bisa dalam bentuk horizontal. Misalnya ini ada activity listen, ya, ada activity read, mendengar dengan membaca. Misalnya di atasnya ternyata ada activity lain, kemudian activity yang lain tadi menuju ke dua activity ini. Artinya listen dengan read bisa dilakukan secara bersamaan. Ya, gambarnya garis tebal. Ini namanya concurrent, bisa dalam bentuk vertikal atau horizontal. Tergantung Anda menggambarnya seperti apa. Yang terakhir itu adalah final activity. Ini merupakan the end of activity diagram. Jadi akhir dari activity diagram itu bisa Anda gambarkan dengan gambar finish ya. Finish atau selesai ya dalam bahasa Indonesianya. Digambarkan dengan gambar di dalamnya ada lingkaran hitam. Nah, finish atau final activity itu bisa Anda pakai lebih dari satu simbol. Yang hanya satu simbol cuman initial activity. Ya. Oke. Sebelum buat contoh, kalau misalnya Anda mau membuat program, tetapi use case diagramnya itu kompleks sehingga banyak sekali use case. Kalau dia banyak use case berarti banyak juga activity. Sehingga activity-nya perlu misalnya kamu pecah-pecah menjadi beberapa aktor, tergantung aktornya masing-masing. Jadi aktor A ngapain, aktor B ngapain, aktor C. Boleh kamu pisah-pisah seperti itu. Ya, tetapi kalau dia sedikit lebih baik digabung. Kalau misalnya prosesnya tidak terlalu banyak, lebih baik digabung. Ini contoh yang sedikit contoh penggunaan atau pembuatan activity diagram yang menggunakan decision tadi ya, yang singkat. Contohnya seperti ini. Misalnya ini adalah activity untuk a course lecture, untuk dosen mata kuliah, tapi dia bingung untuk memilih beberapa pakaian yang perlu dia pakai. Get dressed, pakai baju. Nah, bajunya dia milih, nak ke take netra untuk university atau take cap untuk university. Jadi ada dua pilihan.
Ya, kita gunakanlah simbol apa ini namanya? decision. Kemudian ada activity yang lain dan diakhiri dengan finish atau apa tadi namanya? Final activity. Ya, ini yang singkat gampang ya. Intinya activity-nya sudah ada gitu. Atau contoh lain kayak ini, dia menggunakan concurrent activity, minute course, maksudnya minute course itu entry atau akses mata kuliah. Kemudian ada beberapa activity, ya beberapa activity. Nah ini boleh kamu buat komentar di atas simbolnya masing-masing atau di atas relasinya masing-masing. Ya boleh kamu buat komentar, boleh juga tidak. Sifatnya adalah opsional, boleh kamu pakai, boleh tidak. Kemudian setelah mengakses mata kuliah ternyata ada beberapa decision atau ada beberapa keputusan. Apakah dia akan mengentry mata kuliah ataukah ada beberapa decision yang lain, ngedit mata kuliah atau ngapus mata kuliah. Yang ini untuk entry mata kuliah baru, yang ini untuk ngedit, modify, atau yang ini untuk ngapus. Ya, misalnya seperti itu. Jadi pilihannya itu sebenarnya ada beberapa, ya, ngentry mata kuliah, ngedit mata kuliah, atau menghapus mata kuliah. Kemudian semua ini harus dilakukan, sudah selesai dulu dilakukan, 3 kegiatan ini harus selesai dulu dilakukan, baru dia bisa menyimpan data mata kuliahnya tadi dengan complete course. Ya, berarti ada simbol concurrent di sini atau concurrent activity. Artinya bahwa semua kegiatan yang ada di atasnya harus selesai dulu baru bisa disimpan. Seperti itu dan selesai. Ya. Nah, seperti itulah penggambaran activity diagram yang bakal Anda buat sebagai tugasnya masing-masing. Saya rasa untuk yang ini selesai dulu.